Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Sulawesi Tenggara meminta sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 dilakukan transparan. Hal ini disampaikan Kepala BPMP Sultra Junaidin Pagala dalam rapat koordinasi bersama prioritas Kemendikdasmen bersama 3 UPT di bawah Kementerian Pendidikan, yakni BPMP, Balai Bahasa, dan Balai Guru Penggerak Sultra pada Rabu 16 April malam. Penerimaan murid baru tahun ini harus berlangsung secara terbuka. Daya tampung setiap sekolah harus diumumkan ke publik secara menyeluruh, kata Junaidin. Junaidin menyampaikan keterbukaan soal daya tampung ini sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui kapasitas masing-masing sekolah. Kemudian dapat memastikan seluruh jalur penerimaan, baik domisili, prestasi, afirmasi, maupun mutasi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini proses SPMB telah memasuki tahap penetapan daya tampung dan penyusunan petunjuk teknis atau juknis. Alhamdulillah seluruh kabupaten dan kota yang kami undang telah menyampaikan data daya tampung dan akan segera kami input ke Dapodik, tuturnya. Junaidin menyebut untuk bentuk sistem SPMB masih dalam tahap pembahasan dan akan ditentukan setelah juknis ditetapkan, sehingga belum ditahu apakah akan dilakukan secara online atau offline. Namun yang utama pelaksanaannya harus menjunjung prinsip keadilan. Kita harap ke depan sekolah-sekolah yang kelebihan kapasitas juga bisa distandarkan, supaya rombongan belajar seimbang dan layanan pendidikan lebih merata, ujarnya. Selain membahas SPMB, Junaidin mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini juga menjadi wadah penyampaian informasi terkait berbagai program prioritas Kemendikdasmen, termasuk digitalisasi pembelajaran dan program revitalisasi sekolah yang selaras dengan kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, seperti pemberian makanan bergizi gratis di sekolah. Program-program ini akan kami kawal secara kolaboratif. Dengan satu rapat ini, harapannya seluruh dinas pendidikan di daerah memahami dan mengimplementasikan kebijakan pusat dengan baik, jelasnya. Harapannya dengan rapat koordinasi ini akan terpadu, implementasinya bisa terkawal dengan baik, dan kita harapkan akan berdampak dalam peningkatan mutu layanan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bermutu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami BPMP tentu mengawal program-program prioritas yang ada di BPMP. Sebagai contoh, salah satu sekarang yang lagi kami kawal secara intensif yaitu sistem penerimaan murid baru. Sistem penerimaan murid baru ini dalam tahap penetapan daya tampung dan juknis. Alhamdulillah semua kabupaten kota yang kami undang ini sudah melengkapi daya tampung dan segera kami kawal untuk dimasukkan Dapodik. Selanjutnya tahap berikutnya adalah juknis SPMB. Kalau setelah ini ditetapkan, maka selanjutnya bagaimana ini sistemnya dibangun. Sistem penerimaan murid baru, apakah dia online, apakah dia offline melalui sistem. Harapannya pelaksanaan penerimaan murid baru tahun 2025 ini, tahun ajaran 2025-2026 bisa berlangsung secara transparan, objektif, dan berintegritas. Transparan maksudnya daya tampung yang sudah ditetapkan itu diumumkan semua, tidak ada lagi yang tidak diumumkan. Jadi sehingga masyarakat tahu, oh di sini daya tampung sekian. Tentu untuk mengakomodasi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu melalui jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi maupun jalur mutasi. Itu sudah ada proporsinya masing-masing. Tetapi yang kita harapkan semua jalur ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga seluruh masyarakat, terutama peserta didik kita, bisa mengakses pendidikan yang baik dan memeratakan mutu layanan pendidikan di kabupaten kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.